tiap malam itu ada datang. Suara itu kayak ngikutin gitu loh. Itu masih mengejar suara itu. Saya lari ke depan, saya tutup pintunya. Jadi saya yakin nanti saya tidak ganggu. Bersihin buat latihan tembak sebuah suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di segmen obrolan misteri bareng saya Aryo Kundo. Kali ini di kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menonton video-video kami, support video kami, subscribe, like, dan komen. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan ini kami mendatangkan seorang narasumber, Bang Umar. Bang Umar ini seorang pebisnis muda, dan Bang Umar bergelut di bidang migas dan juga kayu jati. Langsung saja kita sapa, ada kisah misteri yang akan diceritakan Bang Umar di Just Bloko Mystery Channel. Selamat malam Bang Umar. Malam Mas Aryo. Masih di dunia persolekan Bang Umar? Masih Mas Aryo. Untuk ngomong-ngomong, Bang Umar ini sekarang ada bisnis baru di Jawa Tengah untuk menangani kayu-kayu mebel. Kayu mebel. Bisa diceritakan kisah misteri Bang Umar ini di saat Bang Umar menunggu suatu gedung tua miliknya bos yang katanya ada sosok genderuwo dan juga manusia raksasa. Seperti apa ceritanya? Tapi ditahan dulu Bang Umar. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan banyakin komentar di bawah ini, serta share yang banyak agar kita semakin semangat untuk membuat video-video cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Gimana Bang Umar? Sehat? Sehat Mas Aryo. Oke. Mungkin bisa diceritakan Bang Umar saat ditawarin untuk jaga malam. Ya waktu itu teman yang ngasih info untuk jaga malam. Waktu itu ditawarin, Mas mau jaga malam enggak? Mau enggak? Waktu itu saya juga ragu Mas Aryo. Yang dijaga itu daerah mana? Itu tempatnya daerah Solo Utara. Solo Utara, rumahnya itu 5 tahun udah enggak dipakai. Terus dipakai teman itu buat kantor. Nah waktu itu saya, yang ini dulu siapa? No? Saya ada keluarga. Oh ya saya mau, waktu itu ditawarin. Ya mau, karena ya buat masukan keluarga. Waktu itu belum ada pekerjaan lah. Sebelum Bang Umar menggeluti dunia bisnisnya yang sekarang. Iya, waktu saya mau gitu lah. Saya langsung ke sana, ke rumah teman. Nah waktu itu waktu itu saya sama ART ya, udah dibilangin, Mas Umar mau jaga sini. Iya saya mau Mbak. Nah, terus saya suruh jaga ya. Waktu hujan saya mulai seminggu, saya sudah hawanya tidak enak gitu Pak Mas, hawanya tidak enak. Saya nekat terus jaga malam. Nah, waktu jam 11:30 itu si bos keluar, dan saya berdua sama ART. Waktu itu ART mau pasang foto si bos, itu sudah bilang ART sama saya, bilangin, Mas kalau di sini jangan teriak-teriak. Nah jangan teriak-teriak. Saya kan orangnya nekat, nggak gagas lah. Oh, enggak kepikiran. Nah, nggak kepikiran kalau itu gimana ya. Itu katanya kan sudah lama nggak dipakai rumah itu, udah 5 tahun terus dipakai buat kantor dan rumah tangga. Nah, waktu kan terus saya dibilangin sama RT, saya nekat pasang foto. Saya berdua pasang foto, anaknya dan ART itu saya pasang foto berdua.
Pasang foto saya masih waktu pasang itu pakai handset HP itu. Saya memang nyanyi suka nyanyi kan. Oh, teriak-teriak tadi. Iya, saya suka teriak. nyanyi, Udah nyanyi itu waktu pas itu udah nyanyi. Itu udah bilang, Mas jangan nyanyi-nyanyi. Ini ada yang nggak suka gitu. Iya. Saya nekat. Nggak nekat. Ya nyanyi itu. Saya nekat terus pasang foto. Pasang foto 1 2 udah selesai waktu itu. Pasang udah selesai. Air itu masuk kamar. Saya masih teriak-teriak itu. Kurang lebih jam 1:30 2 lah. Saya masih depan kamar. Air itu udah masuk. Ada suara. Duk tinggi besar. Dari belakang rumah itu kan, belakang rumah itu buat latihan tembak soft gun itu. Sahabat saya masih buat dulu. Suara besar buat duk semakin dekat. Nah waktu saya kan apa itu semakin dekat kok nggak enak, sudah merinding semua itu. Wah saya merinding, nggak, badan terasa nggak enak gitu loh, merinding mengorok-morok gitu Mas Aryo. Saya harus lari ke depan, saya baca surat sebisa saya, Al-Fatihah itu baca semua. Itu masih mengejar suara itu. Saya lari ke depan, saya tutup pintunya, masih mengejar. Duk. Suara misteri masih mengejar. Semakin dekat. Saya baca terus. Saya terus tidur mengkerap kan. Saya baca terus, itu sampai mengejar sampai depan saya suara itu. Saya mau buka mata takut. Sosoknya besar, suaranya tuh semakin dekat semakin besar. Duk gitu. Saya takut. Saya baca terus biasa saya. Waktu saya baca dan saya tak kuat-kuatkan, mata saya buka, itu hilang. Iya. Dan badannya terasa panas dingin. Udah mulai itu saya lari ke ART. Ke pembantunya. Iya, pembantunya tadi. Mbak, bener Mbak. Mulai itu kayak saya dibayang-bayangi terus. Saya sempat dengar waktu Mas Umar sama ART tadi, saya sempat dibilangi teman Mas Umar bahwa tembok yang di paku Mas Umar yang untuk masang foto itu karena sempat berlumuran darah saat itu. Iya, kayak ada cairan gitu, Mas Arif. Kayak ada cairan itu. Saya itu kan nggak gagasan orangnya. Saya nggak gagasan. Nah itu karena ART itu sebenarnya saya tanya, tahu indra keenam. Dia punya indra keenam. Si ART tadi? Iya, saya nggak gagas lah. Terus waktu itu kan saya terus dodokin sama air itu, Mbak bener Mbak, iya kan Mas, no. Terus saya itu kayak diikutin terus. Waktu saya tidur, keesokan harinya kan saya bangun, tanya lagi, Mbak nanti ngikutin enggak Mbak? Enggak, biasa aja Mas. Keesokan harinya saya udah biasa kerja biasa, mulai malam lagi itu gitu. Jadi teror itu kontinu ya, teror? Iya. Setiap malam, hampir setiap malam? Iya Mas Aryo. Nah, waktu terus saya sama air itu terus bilang, Mbak ini gimana Mbak? Ya udah Mas Mar jangan teriak-teriak terus, udah diemin aja. Itu terus air itu bilang gitu, ini kan enggak suka sama suara keras, kan enggak suka, bilang gitu. Saya kan ya bingung, wah ini salah saya apa gitu. Kan sana orang enggak gagasan Mas Aryo. Terus semakin hari saya ngomong terus terang sama si bos, gini, ini kayaknya ada yang ganggu bos. Saya malam-malam itu diparanin sosok raksasa besar. Nah saya bilang gini, terus ART itu bilangin juga, suara itu tidak suka sama suara kencang-kencang gitu. Nah waktu itu saya udah mau pamit, mau keluar dari pekerjaan. Iya, mau pamit terus nggak usah lanjutkan aja gitu. Nah, sosok itu kan nggak tahu Mas Aryo. Sering beredar di kabar di wilayah situ dari warga-warga di sekitar bahwa rumah yang dijaga Mas Umar itu konon katanya sering bergonta-ganti penghuni.
Dalam artian menempati tempat itu paling 1 tahun 2 tahun pergi ganti orang dijual, ganti orang disewa dijual karena memang sering banyak terganggu. Tapi untuk Mas Umar dan bosnya ini sebelumnya tahu belum kalau memang rumahnya seperti itu? Sudah tahu, sudah dibilangin. Memang 5 tahun tidak dipakai. Pasti kan ada roh-roh ya gitu. Tapi gimana lagi kan pekerjaan buat keluarga, gimana lagi, memang saya harus berani karena buat pekerjaan kan, buat Demi perut. ya demi perut menafkahi anak istri waktu itu, keluarga. Tapi sempat berdampak efek ke Mas Umar dan keluarga ya sampai Iya. berhari-hari itu. Ya, Ceritanya gimana itu waktu Mas Umar sempat dirawat di rumah sakit karena tekanan psikis dari sosok itu? itu tiap malam kayak ada yang datangin, tiap malam itu ada yang datangi, suara itu kayak mengikutin gitu loh. Tapi secara visual Mas Umar melihat ya muatannya besar gitu kayak. Iya, pakunya besar raksasa gitu. Masalah jadi saya gimana ya, mau bilang takut Gengsi. ya malu gitu, jaga malam kan. Iya, Nah, gitu Mas Ara. Jadi kan ya, mau sama teman-teman tapi ya susah tak buat sendirilah gitu. Tapi lama-lama kan juga gimana lagi, dorongan pekerjaan kan, Iya, demi perut lagi. di perut sama sharing-sharing ini ya udahlah. Terus sempat dirawat di rumah sakit karena gangguan itu atau memang barengi fisik Mas Umar lemah Ya karena fisik lemah juga dan pikirannya drop, teror itu? ya kaget drop. Karena kan ya takut apa gimana kan ya, orang takut memang takut. Waktu itu takut. Tapi gengsi mau Ya, tuntutan karena jaga malam. Ya karena jaga malam ya harus, memang harus kan. Enggak. Terus waktu itu Mas Umar sempat bilang ke orang tua ya istilahnya kayak kiai atau tokoh spiritual untuk membantu itu dan Mas Umar dibawanin kayak apa? Pernah. Kayak jimat itu ya. Pernah memang itu banyak, karena sebelum dipakai si bos itu kan kosong, memang itu banyak, karena kan belakangnya itu kan masih kayak rawa-rawa gitu. Rawa-rawa. Nah, terus dibersihin buat latihan tembak si bos itu. Dan sosok itu bukan hanya satu. Bukan Banyak hanya ya? satu, Yang bukan sering hanya ganggu juga ya anak buahnya itu ya. Saya itu tanya sama ya orang sepuh Mas Aryo, itu memang banyak, memang yang tidak suka suara itu memang sosok raksasa itu Mas Aryo. Yang kecil-kecil yang sering ngikuti ART-nya itu? Itu memang ada, tapi ART-nya kan tidak takut, dia punya indera keenam, udah biasa gitu. Itu memang ART-nya memang berani, dia ART sama kuliah di UNS. Oh gitu. Iya, dia orang Sragen dia memang orang berani perempuan memang. Saya itu ya gimana, dibilang itu kayak tidak percaya, dia perempuan kok malah berani gitu loh, cuma dia punya indera keenam. Ya saya berdua terus di rumah, saya dibilang kayak tidak percaya gitu. Nah itu kenyataannya memang itu ngikutin terus saya, waduh. Tapi setelah Mas Umar dikasih kayak semacam apa ya, semacam jimat kalau orang Jawa itu bilang yang dari orang sepuh tadi sempat kontra dengan makhluk itu ya. Yang hari keberapa itu Mas Umar diteror lagi? Iya, memang ada kayak gesekan gitu Mas Aryo. Tapi saya wis gimana, saya niatnya cari uang untuk keluarga. Makanya saya orangnya tidak gagas. Memang kayak ada gesekan gitu. Tapi saya udah mulai itu enggak mau teriak-teriak. Takut ya? Ya takut, saya deketnya AR-nya terus. Preman tapi tetap takut ya? Iya, gimana lagi, enggak kelihatan kan. Iya. Jadi kan saya memang setiap hari dekatin sama AR-nya itu, sharing. Nanti gimana ini Mbak, gimana dah gitu. Sampai segitunya saya. Karena kan enggak terlihat kan. Iya. Enggak lihat, saya sharing terus sama, enggak apa-apa Mas. No. Tapi saya udah dikasih itu. Memang kalau mau tidur itu pas jam 12 malam ke atas pasti itu kayak ada Gangguan terus? Iya, itu. Lama-lama ya sudah terbiasa lah. Niatnya sini baik, Mas Aryo. Dampak di fisik apa Mas Umar? Ya dem panas, Dem panas ya? greges gitu. Sempat
dikiranya masuk angin dibawa ke RS itu Iya, rumah sakit itu ya. greges-greges. Dirawat itu ternyata dampak dari Iya, gesekan gesekan, energinya itu ya. iya, keringat basah, Keringat basah. basah keringat itu Mas. Oke pemirsa, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, rangkuman dari cerita Bang Umar selaku keamanan. Pada saat itu Bang Umar menjadi jaga malam di rumah itu. Awal mula dia sebetulnya tidak mau ditawarin pekerjaan itu karena tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan. Akhirnya dia mau, ternyata setelah di sana Mas Umar sudah dikasih tahu oleh asisten rumah tangga atau pembantu yang ada di rumah tersebut yang lebih senior duluan datang di rumah itu, bahwa rumah itu ada sosok penunggu goib di situ yang berwujud tinggi besar seperti Gandharu dan sebagainya, banyak sekali yang tidak suka dengan kedatangan Mas Umar sebagai keamanan, yang mungkin hobi Mas Umar ini bersolek dan bernyanyi. Akhirnya Bang Umar selalu diganggu dan sampai dirawat di rumah sakit karena sakit, terus mencari orang tua untuk perlindungan dirinya. Nah, dan pada akhirnya setelah kita cari tahu, ternyata rumah tersebut memang setiap kali ada penghuni di situ selalu tidak kuat. Itu pemirsa. Mas Umar, seseram itu rumah yang Mas Umar tuh jaga itu. Setiap malam ada teror. Sejarah rumah itu seperti apa Mas Umar, setahu Mas Umar ini? Oh gini Mas Arya, waktu itu saya kan malam-malam cari bedangan di bedangan depan rumah. Nah, bedangan, saya bedangan pesan wedang. Nah, itu cerita bakulnya wedang itu loh. Yeah. Itu cerita, lu Mas dari mana? Saya di rumah itu jaga malam. Kok Mas berani? Iya Pak, saya berani, saya jaga malam. Dia cerita, itu orang kerek banget gitu Mas. Gini terus, itu kan yang rumah itu yang punya kan dari desa. Dari desa, punya anak 3 di situ. Dia ya bekerja buruh lah, bekerja buruh. Terus ada konflik rumah tangga, kayaknya yang laki-laki suka poya-poya, Mas Aryo. Suka poya-poya, main lah, gitulah, suka poya-poya. Ya kan yang wanitanya kan tidak suka, anak 3 suka poya-poya, pulang mabuk, gini-gini kan lah itu. Rumah tangganya mulai kacau, ya itu bakul wedangnya cerita sama saya gitu, kacau terus bla 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 bla. Terus ending kata dia cari itu persugihan, cari persugihan, dia mulai mapan lagi. Ya, katanya itu bakul wedangnya itu mapan lagi. Nah, tempat itu mulai angker, singup gitu. Kalau bakul wedang itu malah udah kukut gitu ya, pasti ada lebat gitu. Ya. Nah terus, ya Mas, lah kok sampean nggih mboten ngerti? Ya saya mau pulang kok, ya tidak takut gitu. Bakul wedang cerita sama saya gitu, Mas Aryo. Terus, konon katanya terus kan dia mulai kaya, mulai kaya. Setahun 2 tahun itu anaknya, yaitu hilang, sakit, tidak ada. Meninggal? Iya, sakit, tidak ada gitu. Jadi tumbalnya pesugihan itu? Iya. Nah itu mulai goyah lagi kan, katanya bakul wedang bilang mulai goyah lagi. Terakhir itu anaknya yang barep itu, ya. Dia hilang juga, sakit hilang semua. Mulai rumah tangganya mulai goyah. Terjadilah waktu itu keluarga itu
bertengkar sampai tangan-tangannya terdengar. Ya. Nah, mulai itu katanya bakul wedang itu bertengkarnya itu sudah ndak apa ya, ndak kata-katanya ndak nalar, Mas Aryo. Ya, omongannya udah ndak nalar manusia gitu. Gara-gara kamu anak kita jadi. Ya, gitu lah kan ya, tangga-tangga loh apa ini? Kok nah, kan kayak udah curiga semua buat apa? Kok ceritanya ndak nalar gitu, Mas Aryo. Habis itu anak tiga ya habis. Habis. Anak tiga habis lah itu. Demi kekayaan. Iya, demi kekayaan, Mas Aryo. Nah, terus bakal wedang itu ya juga cerita Mas itu yang kuat hanya Mas Umar. Itu waktu itu orang di situ aja bersih-bersih itu enggak kuat. Ada suara-suara itu kerja bakti. Itu Mas Aryo, kerja bakti aja ya. Itu sampai maghrib surup itu ada suara-suara itu lari. Berarti setelah dari keluarga yang kaya terus anaknya jadi tumba semua itu, Iya. konon ceritanya terus dibeli sama bosnya Pak Umar gitu. Iya, secara bakal wedang gitu. Itu mulainya dia apa? Sudah goyah itu anak tiganya itu sudah habis semua. Nah, itu mulai situasinya itu mulai singgup katanya gitu. Ya. Nah, terus Dijual lah. ke si bos itu. Jadi itu ceritanya kalau orang lewat aja ya. Orang ke pemalaman kewedangan itu pasti ada yang ganggu. Jadi memang di sekitar itu iya nampak kayak ada yang tidak terima gitu loh. Sosok yang tidak terima. Nah, terus saya itu ya, gimana lagi yang saya bekerja di situ? Ya harus cari suap nasi kan, Mas Aryo. Nah, bakul wedang itu ya kok sampean kuat toh Mas. Lah gimana toh Pak? Saya cari uang untuk keluarga, untuk menafkahi gimana lagi? Itu angker bener Mas. Itu saya tadi kaget Mas jaga di situ. Nah, itu nanti sampai keluarganya itu habis-habisan terus jual ke bos saya itu kan sudah habis semua. Gelondong mengarang-arang terakhirnya itu. Iya, ente-entean itu. Gara-gara mengejar kekayaan, Iya. anak kesayangan tiga Iya. hilang semua. Hilang semua. Akhirnya rumah itu juga nggak kalap. Iya. Akhirnya dijual, dibeli sama bos Iya. Bang Umar ini. Iya. Tapi Bang Umar setelah diteror makhluk-makhluk yang ada di situ, Bang Umar sampai bekerja di situ sampai selesai berapa bulan atau bahkan tahunan atau cuma berapa bulan Bang Umar? Waktu mulai diganggu-ganggu itu 2 sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan lepas sudah klik lah atau? Ya, klik ya. Atau 2 bulan itu memang masih keluar? 2 bulan itu masih ya itu gesek-gesekan itu karena saya dikasih pegangan sama sesepuh. Kalau orang Jawa bilang sesepuh. Buat jaga-jaga itu gesekan-gesekan memang ada, Mas Aryo. Jadi saya yakin yang penting saya tidak ganggu. Jangan saya tidak ganggu. Yang penting wong Jawa bilang kan kula nuwun aja ganggu waktu itu. Karena saya tidak tahu kan memang makhluk itu tidak suka. Yang raksasa itu tidak suka itu waktu itu. Tidak suka sama suara keras teriak-teriak itu. Padahal Mas Umar suka nyanyi. Iya, saya suka nyanyi. Pakai handset dikiranya nggak keras, ternyata kenceng. Kenceng. Saya sukanya ya singsong. Ya, anak muda dulu kan singsong ke bawah sampai sekarang itu Mas Aryo. Terus setelah 3 bulan itu masih tetap diganggu atau Mas Umar keluar dari jaga malam terus kerja seperti sekarang ya? Ya waktu masih di situ silaturahim sama si bos. Saya ditugaskan beda lagi, tidak jaga malam. Naik pangkat. Iya, ngawal. Saya ngawal sama si bos itu suruh ngawal, ya udah keluar kota gitu. Tapi itu memang miris itu. Itu satu RT satu kampung memang tidak ada yang berani lewat itu. Di rumah itu. Iya, itu memang hawanya miris ya. Miris hawanya mencekam sekali itu.
Padahal rumah itu rumah modern ya, bukan rumah Modern tapi bangunnya dalam bangunan tua. bangunan tua. Jendelanya masih tinggi-tinggi gitu. Tapi memang bekas dari Iya. penghuni yang Penghuni dulunya pemuja. Iya. sosok Nyi Roro Kidul itu ya. Iya, pemuja yang bilangin ya itu Bakul Wedang itu. Dia dari Dari pantai selatan kita. iya, keluarga biasa jadi kaya terus kolab itu. Ya. Oleh karena anaknya habis Iya, produk pengarangan udah tadi. bingung ya. Setiap tahun mati satu, Bang. Iya, ya kurang lebih 1 tahun pasti. Dek sakit, Meninggal. iya 1 minggu hilang. Baru sadar ternyata itu adalah Ya, tumbal. ya tangga-tangga tahu udah berkelahi sendiri kan, suami istri itu. Kok kata-katanya udah ndak nalar manusia, kata yang menyimpang gitu. Sampai akhirnya dibeli sama Iya. Ya, Tapi setelah Mas Umar naik pangkat itu bersolek terus sama ya Fir, gimana lagi Bang ya, bekerja makin lama berusaha kan, amanah ya. Terus sekarang sempat Mas Umar sudah punya modal bisnis sendiri ya. Iya. Gitu. Terima kasih Mas Umar ceritanya. Mas Aryo. Malam hari ini sangat miris dan menegangkan. Kapan-kapan Mas Umar tetap kita undang lagi hadir di Just Bloko Misteri untuk menceritakan misteri-misteri lain yang pernah Mas Umar alami waktu di Alas Gundi. Mas Umar waktu Mas Aryo. nebangi kayu yang cerita sekarang, bukan yang cerita masih melarat itu jadi jaga malam ya. Ini pemirsa Just Bloko Misteri Channel, jangan lupa tonton terus channel Just Bloko Misteri di Om Miris obrolan misteri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang banyak agar kita semakin semangat membuat video cerita-cerita misteri di Nusantara.